Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini walaupun hujan mengguyur, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, menuju masjid yang mulia, dan semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai di perang Badar. Kemarin kita sudah membahas separuh dari bab peperangan Badar. Bahwasannya perang Badar itu terjadi karena Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh beliau sendiri, yaitu untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, yang mana kafilah dagang Abu Sufyan itu membawa 1000 unta yang isinya ada 5000 dinar emas, yang tidak seperti biasa, karena biasanya kafilah dagang kaum Quraisy atau orang-orang Mekah itu dikawal dengan tentara yang banyak, minimal 300 orang. Akan tetapi ini sungguh di luar dugaan, bahwasannya kafilah dagang Abu Sufyan ini yang membawa harta kaum Quraisy ya, itu cuman dikawal oleh 40 orang. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para sahabatnya, dan tidak bersifat wajib bagi siapa yang mau ikut ya, maka silahkan, yang tidak mau ikut juga silahkan ya. Kalau seandainya oleh Rasulullah SAW itu diwajibkan, maka bisa banyak ya, pasukan kaum muslimin itu banyak. Akan tetapi pada saat itu yang ikut di dalam peperangan ini hanya 313 orang ya. Dan persenjataannya pun tidak lengkap. Untanya saja 70, satu unta bisa ditunggangi 2-3 orang. Kudanya cuman 2. Akan tetapi karena Abu Sufyan itu mengetahui
kafilahnya itu dalam keadaan bahaya, maka Abu Sufyan mengirim utusan untuk meminta bala bantuan kepada kaum Quraisy di Mekah ya. Setelah sampai surat ya, mengirim surat kepada bala bantuan, maka Abu Jahal mengirimkan pasukan yaitu sebanyak 1.300 orang bersenjata lengkap ya. Pasukan berkudanya ada 100 ya. Kemudian mereka memakai baju besi 600 ya. Itu kekuatan yang tidak seimbang ya. Di sisi lain Abu Sufyan karena mengetahui kafilahnya dalam keadaan bahaya, Abu Sufyan mengambil siasat, yaitu mengambil arus berbeda ataupun jalur berbeda lewat pesisir ya. Oleh karena itu Abu Sufyan selamat dari hadangan kaum muslimin. Nah, kalau kaum muslimin dari sini sampai Badar ya, di sini Badar, ternyata Abu Sufyan sudah mendahului sebelum kaum muslimin sampai Badar. Abu Sufyan sudah lewat pesisir ya. Oleh karena itu, sedangkan di sisi lain karena sudah mengetahui Abu Sufyan itu selamat, Abu Jahal diminta untuk kembali, akan tetapi Abu Jahal tidak mau kembali karena ingin membuktikan kepada orang-orang Arab bahwasannya kaum Quraisy itu mempunyai kekuatan yang besar. Mereka akan bersenang-senang di Badar ya, selama 3 hari 3 malam ya. Kemudian setelah mereka tiba di Qudwatul Quswa ya, di sini ya, Qudwatul Quswa, nah, mereka di sana selama 3 hari ya, atau malamnya sebelum peperangan itu mereka berpesta, minum-minuman ya, menyembelih atau makan-makan, menyembelih unta, ada biduan yang menari, pokoknya bersenang-senang ya. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW bimbang ya, karena yang dituju pertama adalah untuk merampas kafilah dagang Abu Sufyan, akan tetapi yang dihadapannya adalah pasukan kaum musyrikin yang sudah bersenjata lengkap ya. Nah, di saat Abu Sufyan itu sudah selamat, maka yang tadinya kaum musyrikin itu berjumlah 1.300 kemudian pulang 300 ya. Kalau di sini 950, akan tapi yang kemarin kita bahas adalah yang di buku Rahiqul Maktum itu 1.000 masih tersisa 1.000 pasukan kaum musyrikin ya. Pada hari hanya ya, setelah kaum musyrikin itu memasuki ke kancah peperangan dan Rasulullah SAW sudah mengambil taktik ya, yaitu mendahului, menguasai sumur Badar ini ya, sumur Badar dikuasai dulu sehingga kaum musyrikin besok paginya tidak bisa mengambil air ke sumur Badar ya. Sumur Badar yang asli yang ada airnya semuanya ditablek, ditinggalkan beberapa dan sudah kering, dan Rasulullah SAW membuat kolam yang lain, dialirkan ke kolam yang lain. Ini adalah salah satu strategi di dalam peperangan Rasulullah SAW, yaitu menguasai medan dulu atau tempat yang strategis dulu. Dan di sini ini tempatnya agak tinggi ya, agak tinggi. Oleh karena itu ini sudah istilahnya Nabi Muhammad SAW sudah menang di dalam posisinya ya, posisi peperangannya. Setelah berhadapan di pagi harinya mereka sudah kacau ya, pasukan kaum musyrikin sudah kacau ya. Karena pagi harinya ternyata ketika mau ngambil air
sumur Badarnya sudah dikuasai kaum muslimin. Maka mereka ada yang berpendapat agar pulang. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, itu agar menyarankan, ngapain kita di sini, kita pulang saja. Akan tetapi dengan congkaknya Abu Jahal ingin membuktikan bahwasannya mereka itu kuat, mereka itu pasti menang. Bahkan Utbah bin Syaibah ini dikompori, ya. Karena memang Utbah bin Syaibah itu dulunya membela Nabi, ya, membela Nabi ataupun tidak terlalu memusuhi Nabi. Jadi ada kecondongan untuk Islam. Dan anaknya juga Hudzaifah bin Utbah ini sudah masuk Islam, ya. Akan tetapi dikompori, kamu takut dengan pasukan kaum muslimin atau kamu takut karena di pasukan kaum muslimin ada anak kamu. Wah, oleh karena itu, karena dikompori, Utbah bin Rabi'ah ini, ya, lihat saja nanti siapa yang lebih takut di medan perang. Akhirnya maju. Setelah berhadap-hadapan, ya, semua pasukan saling mengintai, ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hadhi Quraisyin akbalat, ya, bi khuyalaika. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ini adalah Quraisy, ya, telah datang bi khuyalaiha, dengan kecongkaannya, wa fahriha, dan kesombongannya, ya. Tahaduka wa tukadzibu rasuluka, dia memusuhi kamu dan juga mendustakan rasulmu. Nah, maka kami mohon ya Allah, menangkanlah ataupun tepatilah janjimu, ya. Binasakan mereka pada hari ini. Ini doa Nabi Muhammad SAW ketika berhadap-hadapan dengan kaum Quraisy, ya, sebelum peperangan. Manifidin nazakumullah, ya. Setelah berhadapan-hadapan, kemudian peperangan dimulai atau perang mulai menyala. Wah, ini malah barang perang, Pak. Yang pertama yaitu dipicu oleh Abul Asad Al-Makhzumi, ya. Jadi Abul Asad Al-Makhzumi ini adalah orang yang berperangai kasar, ya, berperangai kasar, ya. Akhlaknya bejat. Dia langsung keluar dari barisan kaum musyrikin, kemudian lari sambil berkata, demi Allah, saya pasti akan mengambil air dari sumur itu. Nah, kalau tidak, ya, saya lebih baik mati di sini atau mati di sana. Nah, ketika mendekat ke sumur, langsung dicegat sama Hamzah bin Abdul Muthalib, disabet pedang, langsung kakinya patah, ya. Dia merangkak sampai ke sumur, kemudian tidak sampai lama disabet lagi sama Hamzah bin Abdul Muthalib, akhirnya meninggal. Ini yang memicu peperangan ini terjadi, yaitu Abdul Asad Al-Makhzumi ini. Wah, surah sabar pokoknya. Saya lebih baik mati daripada kehausan. Nah, lari, memacu kudanya, kemudian dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu ini bangkit ataupun maju 3 pendekar atau pemimpin dari kaum Quraisy, ya, maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Ini satu keluarga. Jadi satu keluarga, Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah ini satu
satu keluarga. Walid bin Utbah ya anaknya Utbah, masih satu keluarga. Bangkit, keluar dari barisan, kemudian menantang perang tanding, ya, menantang perang tanding. Akhirnya dari barisan kaum muslimin keluar 3 orang dari Ansor, yaitu Auf bin Al-Haris dan Muawid bin Al-Haris dan Abdullah bin Rawahah. Ini yang mau menghadapi mereka ini. Akan tetapi mereka berkata, apa tidak ada orang yang terpandang dari kalian yang menghadapi kami? Kami tidak mau menghadapi mereka. Kami mau menghadapi orang yang terpandang dari kalian. Maka Rasulullah SAW menyuruh Hamzah dan Ali untuk bangkit dan juga Ubaidah, ya, Ubaidah. Akhirnya mereka bertiga ini yang berhadapan dengan Syaibah, Walid dan Utbah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, Ali berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah, dan Ubaidah berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Nah, Hamzah dan Ali ketika berhadapan dengan lawan mereka, ya, kalau Hamzah dengan Syaibah, Ali dengan Walid, ini tidak kewalahan, ya. Hanya dengan selang waktu beberapa mereka sudah terkalahkan, ya. Akan tapi Ubaidah ini karena sudah tua, ya, berhadapan dengan Utbah ini imbang, ya, imbang. Nah, mereka saling menyerang, saling membacok, dan Ubaidah pun terluka, Utbah pun terluka. Akhirnya setelah Hamzah dan Ali ini menang, kemudian mendatangi Utbah. Utbah diserang Hamzah sama Ali, akhirnya meninggal, ya, akhirnya meninggal. Jadi 3 perwira dari kaum musyrikin ini meninggal. Ini adalah pukulan telak, ya, pukulan yang pertama kali telak dan mendobrak mental mereka. Padahal Syaibah, Utbah dan Walid ini adalah semuanya, mereka adalah penunggang kuda yang lihai, ya. Akan tetapi dengan waktu tidak lama mereka kalah perang tanding. Nah, ini yang memicu peperangan ini mulai, ya. Nah, setelah perang tanding maka mulailah peperangan berkecamuk, ya. Kaum musyrikin dipandu oleh Abu Jahal langsung maju, ya. Tetapi Rasulullah SAW, ya, tetap menyiapkan barisan kaum muslimin seperti yang kemarin kita bahas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika menyiapkan barisannya, yaitu mereka tetap disuruh berdiri tegak di tempatnya dan pedangnya tidak dihunuskan dulu. Kalau musuhnya sudah dekat baru dihunuskan, ya, dihunuskan. Jadi ini bersifat defensif atau bertahan, dan ini adalah sangat tepat sekali, ya. Mereka sudah lari, ayo, wah, sini sudah siap langsung tebas. Mereka sudah capek lari, kita tinggal nebas. Dan juga Rasulullah SAW kalau pasukan mereka itu banyak, maka pasukan pemanah memanah dulu sebelum mereka manah. Nah, itu adalah salah satu strategi atau taktik Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian ketika peperangan dimulai, Rasulullah SAW juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, di antaranya yaitu doa Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Allahumma juzli ma wa'adani, Allahumma inni ansuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, penuhlah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma intuhlika hadhil isabatal yaum la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Wah, ini doanya ini ngancem ini. Yang kedua ini, ya. Allahumma intuhlika hadhil isabah. Ya Allah, kalau sampai pasukan ini, maksudnya pasukan
para sahabat kaum muslimin ini hancur pada hari ini, kalah pada hari ini, maka kamu tidak akan disembah setelah ini. Wah, ini ngacem sama Allah ya, karena memang sangat genting ini ya. Keadaannya kaum muslimin cuma sedikit, peralatannya juga tidak lengkap, sedangkan musuhnya banyak dan peralatannya lengkap. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa seperti ini ya. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu berdoa sampai tidak terasa selendangnya itu jatuh, kemudian dikembalikan lagi sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, cukuplah wahai Rasulullah, cukuplah. Nah, sampai seperti itu ya doanya Nabi Muhammad SAW. Doa terus ya. Sampai doanya luar biasa. Kemudian setelah itu kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat ya. Setelah Nabi Muhammad SAW berdoa dan Rasulullah SAW dileremi sama Abu Bakar ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat, "Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat ya, untuk bersama kaum muslimin supaya pendiriannya kuat, teguh ya, dan disuruh memukul di leher-leher mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar dari tendanya ya, setelah berdoa. Kemudian Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir, kemudian dilemparkan ke arah wajah kaum musyrikin. Wah, setelah dilemparkan semuanya itu terkena pasir di wajahnya, di kepalanya, di mulutnya ya. Semua pasukan kaum musyrikin itu semuanya terkena pasir. Nah, setelah itu Allah mewahyukan, wa ma ramaita id ramaita fa innallaha rama. Jadi yang kamu lemparkan itu wa ma ramaita, tidaklah kamu melemparkan, akan tetapi Allah yang melemparkan ya. Jadi istilahnya Rasulullah SAW yang melempar ya, itu bukan berarti sampai semuanya, akan tetapi yang menyampaikan kepada wajah-wajah mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian pada waktu itu juga para malaikat turun ya tadi ya. Tiba-tiba Rasulullah SAW diserang kantuk hanya dengan sekejap saja. Kemudian Rasulullah SAW mendongakkan kepalanya seraya bersabda, "Bergembira wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Kemudian Rasulullah SAW melompat dari tenda dan menggunakan baju besi seraya membaca ayat, "Sayuzzamul jam'u wa yuwallunal adbur." Ya, golongan itu pasti akan dikalahkan. Ya, setelah itu Nabi SAW mengambil pasir seperti yang tadi ya. Manfidin astagfirullah. Ini jadi ketika peperangan kaum muslimin juga dibantu oleh Allah, yaitu dengan diturunkannya malaikat. Selanjutnya karena tadi masih defensif ya, masih bertahan. Ini Rasulullah SAW setelah menyiapkan barisannya tadi ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerang balik ya, menyerang balik. Wah.
Rasulullah SAW bersabda ketika menyerang balik, ya, memerintahkan dan memberi semangat kepada para sahabatnya, wahai kaum muslimin, majulah, ya. Barang siapa yang hari ini berperang karena Allah, ya, sabar di dalam berperang, ya, berperang sampai selesai, ya, pantang mundur, maka baginya surga, ya, baginya surga. Maka pada saat itu ketika Rasulullah SAW memberi semangat kepada kaum muslimin, maka tiba-tiba Al-Umair bin Al-Hammam berkata, bakhin, bakhin, ya, bakhin, bakhin, begitu. Maka Rasulullah SAW, apa yang membuatmu berkata bakhin, bakhin? Maka dia menjawab, tidak wahai Rasulullah, ini hanya sekedar harapan agar saya termasuk dari golongan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu termasuk golongan dari mereka. Kemudian juga pada saat itu juga Auf bin Al-Haris juga bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabbmu tersenyum? Beliau menjawab, jika dia menjulurkan tangannya ke hadapan musuh tanpa mengenakan baju besi. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda seperti itu, Auf bin Haris ini langsung melepas baju besinya, langsung lari maju ke medan perang sampai terbunuh. Ini Masya Allah, ya. Jadi ketika bertanya apa yang membuat Robku bersenyum, yaitu orang yang maju berperang tapi tanpa baju besi, tanpa tameng di tubuhnya. Maka Auf bin Al-Haris ini langsung melepas baju besinya, langsung lari ke medan perang sampai terbunuh. Masya Allah, ya. Karena apa? Karena kaum muslimin ini sangat mengharapkan surga, sangat mengharapkan syuhada ataupun mati syahid. Kemudian selanjutnya bahwasannya di dalam peperangan ini, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas. Jadi ketika kaum muslimin berperang, ya, di depannya itu musuh, tiba-tiba kepalanya sudah terpenggal. Wah, ini siapa yang memenggal, ya? Nah, itu luar biasa, ya. Jadi ketika dikejar baru nyampe itu sudah tersungkur. Wah, lihat kating gelundung kepalanya, itu siapa yang menggal? Tidak lihat yang menggal. Yang menggal adalah para malaikat, ya, para malaikat. Jadi malaikat itu turun itu bertahap, tidak langsung brek. Ya. Animumitikum bi alfim minal malaikati murdifin, ya. Kami telah mengirim bala bantuan dengan para malaikat, 1000 malaikat murdifin, itu berturut-turut ataupun tidak langsung brek 1000, tidak, tapi bergantian, silih berganti. Ini, ya. Kemudian juga Abu Dawud Al-Mazini ini ketika mengejar kaum musyrik, tiba-tiba sudah ada yang memenggal kepalanya ini, ya. Itu. Kemudian juga Al-Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, itu masih musyrik itu, ya. Beliau ini Al-Abbas ini paman Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Rasulullah SAW. Ini yang ikut mendampingi Rasulullah SAW ketika Baiat Aqobah, ya. Ini ikut berperang juga. Dia ditawan oleh Ansor, ya, oleh sahabat Ansor, oleh orang Ansor ditawan. Tadi yang menawan saya itu bukan ini kok, kata Abbas, ya. Yang menawan saya itu tadi, ya, orang yang kepalanya botak tapi ganteng, ya, gagah, kudanya gagah, tapi kok sekarang kok ganti. Wah, orang Ansor ini bilang, bukan yang lawan kamu, ya saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diamlah kamu, bahwasannya malaikat telah membantumu. Jadi itulah peperangan yang sangat sengit itu, sampai para sahabat itu terheran-heran, ya, terheran-heran. Karena apa? Karena sebelum membunuh sudah ada yang memenggal, ya, yaitu para malaikat yang membantunya. Kemudian juga ada salah seorang dari kaum muslimin yang berkata, dia mendengar pecutan cambuk yang sangat keras, ayo maju.
wahai Haizum, ya. Ternyata itu adalah Jibril ya. Maju terus wahai Haizum, gitu. Sambil memecutkan pecutnya kepada kudanya. Haizum adalah julukan kudanya Jibril ya. Jadi memang peperangan di dalam perang Badar ini yaitu dibantu Allah menurunkan bantuan, bala bantuan yaitu berupa para malaikat. Nah, sehingga iblis pun ikut lari karena memang ada pembisiknya iblis ya. Iblis itu pembisiknya adalah yang menyerupai atau menjelma seperti Suraqah bin Malik al-Ju'shum ya. Setelah melihat keadaan kaum musyrik yang kocar-kacir, kemudian kaum muslimin yang sangat beringas ya, maka di samping kaum muslimin yang beringas dan juga kaum muslimin yang dibantu malaikat, anak iblis ngerti wah ini dibantu sama malaikat. Maka iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik al-Ju'shum ini mau melarikan diri, maka sama Al-Haris bin Hisham dipegang karena melihatnya. Mau kemana kamu wahai Suraqah? Bukannya kamu berjanji ingin mendukung kami dan tidak meninggalkan kami ya. Namun iblis itu memukul dada Al-Haris dipukul kemudian terjengkang. Kemudian Suraqah menjawab, sesungguhnya kamu tidak melihat apa yang aku lihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan siksaannya karena siksaannya sangat pedih. Kemudian dia lari, kemudian menceburkan diri ke laut. Nah ini ya, Suraqah bin Ju'shum, aslinya bukan Suraqah tapi ini mendo ya, iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Kemudian selanjutnya yaitu karena kaum muslimin sudah kocar-kacir, ini menunjukkan kekalahan yang sangat telak ya. Kaum muslimin banyak korban, maka pertempuran hampir selesai. Kaum musyrikin lebih suka untuk melarikan diri karena sudah melihat teman-temannya banyak yang meninggal, yang gugur, maka kaum musyrikin dong mengundurkan diri atau lari mundur. Nah, ini memudahkan sekali kaum muslimin untuk menawan mereka. Mereka ditahan sebagai tawanan, bahkan tidak hanya menawan ya, tapi juga mudah sekali untuk membunuh, melibas atau menghabisi lawan. Manifidin astagfirullah. Ini kisah tentang kematian Abu Jahal ya. Ketika kaum musyrikin itu sudah kelihatan kalah, wah, dengan sisa-sisa kencokaannya Abu Jahal ini berdiri mutar-mutar di atas tunggangannya ya. Wahai kaum muslimin, kaum musyrikin, kalian jangan kabur, jangan mundur. Jangan gara-gara Suraqah bin Malik itu pergi kalian terus mundur, kalian takut. Dan jangan-jangan karena Utbah bin Rabi'ah itu meninggal, Syaibah bin Rabi'ah itu meninggal, Walid bin Utbah itu meninggal, kalian takut mundur ya. Mereka biarlah karena dia sudah meninggal atau sudah mati ya. Kita tetap di sini sampai siapa yang menang ya. Baru berkata begitu kaum musyrikin sudah kocar kacir ya, ya. Di sisi lain ada dua pemuda Ansor, masih muda belia ya, yaitu Mu'ad bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afra. Ini dia memang mengincer ya, mencari Abu Jahal. Tengok digoleki ya. Abdurrahman bin Auf melihat ini anak muda itu ngapain ini? Saya tidak menjamin, kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak menjamin keselamatan dua pemuda ini karena masih kecil, masih belia ya, ikut berperang. Kemudian mereka berdua bertanya, wahai paman, apakah kamu melihat
Abu Jahal, apa yang akan kalian lakukan dengan Abu Jahal? Saya dengar dia adalah orang yang paling sering menghina Nabi dan paling memusuhi Nabi dan paling sering membenci Nabi. Memang betul ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini noleh kemudian melihat dari kejauhan bahwasannya Abu Jahal lagi berputar-putar di atas kudanya dan di sekelilingnya masih ada pasukan yang membawa tombak yang melindungi Abu Jahal. Wahai anak muda, itu di sana yang kalian cari. Wah, mereka langsung lari menuju Abu Jahal. Abu Jahal langsung disabet pedang, kakinya putus ya. Karena melihat Abu Jahal itu kakinya putus diserang oleh dua anak ya, dua pemuda, Ikrimah bin Abu Jahal langsung nyerang Mu'ad bin Amr al-Jamuh ini. Akhirnya Mu'ad Amr bin Jamuh ini sengkleh nih pundaknya, kena sabetan pedang. Wah, langsung Muawid bin Afra nyabet pedangnya ke Abu Jahal. Abu Jahal langsung tersungkur, terkapar dan masih nafasnya tersengal-sengal ataupun lagi sekarat. Tapi Muawid bin Afra ini terus berperang, tidak meneruskan membunuh Abu Jahal, terus berperang sampai meninggal atau sampai gugur. Insya Allah ya. Jadi ini dua pemuda yang merobohkan atau yang membunuh Abu Jahal, yaitu Mu'ad bin Amr al-Jamuh dan Muawid bin Afra ya. Pemuda Ansor yang masih muda belia ya. Kemudian ketika peperangan selesai, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa yang melihat Abu Jahal? Bagaimana dengan keadaan Abu Jahal? Maka Ibnu Mas'ud mencari Abu Jahal yang lagi tersengal-sengal, lagi sekarat pati. Sama Ibnu Mas'ud diinjek lehernya ya, diinjek. Sambil ditanya, siapa yang menang hari ini ya? Siapa yang dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah hari ini ya? Maka Abu Jahal menjawab ya, menurutmu siapa ya? Menurutmu siapa? Apakah kamu bangga ya jika kamu membunuh aku ya, gitu ya? Maka Ibnu Mas'ud ini menjawab bahwasannya yang menguasai dan yang memenangkan, menguasai daerah sini dan yang memenangkan adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan walaupun sudah sekarat, ini siapa? Abu Jahal ini masih menghina Ibnu Mas'ud ya. Saya tidak bangga dibunuh oleh seorang pengembala kambing gitu. Memang Ibnu Mas'ud ini pekerjaannya dulu adalah mengembala kambing. Nah, karena sudah tidak sabar langsung dipenggal lehernya, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini kepala dedengkotnya kekufuran, yaitu Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan kekufuran, telah menghapuskan kekufuran ataupun kebatilan. Ini adalah kepala dedengkotnya kekufuran. Nah, itulah kisah kematiannya Abu Jahal ya, Abu Jahal yang congkak ternyata lawan sama anak-anak muda saja yang masih kecil ya, bukan anak muda yang umurnya sudah joko, tidak ya, masih kecil ya diriwayatkan ya, kalah ya. Ini adalah kisah kematiannya Abu Jahal, panglimanya entek ya, ataupun KO. Nah, ini yang menarik ya, pesona iman dalam peperangan. Jadi peperangan Badar ini sangat sungguh luar biasa, yang mana peperangan Badar ini adalah peperangan yang pertama yang mana Allah
meninggikan kebenaran atau memenangkan kebenaran di atas kebatilan ya. Yang mana ini bapak berhadapan dengan anak ya. Bahkan saudara kandung sendiri, teman karib sendiri. Jadi mereka saling berhadapan dengan keluarganya sendiri, anak karo bapak, bapak karo anak, paman karo ponaan. Ya itu mereka berperang. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, sesungguhnya aku tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim dan lainnya diajak paksa. Mereka tidak merasa perlu memerangi kita. Jadi memang ada dari Bani Hashim itu dipaksa untuk ikut ya. Di antaranya adalah Al-Abbas tadi pamannya, kemudian Abul Bakhtari dan juga Bani Hashim yang lainnya yang membela Nabi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar jika bertemu dengan Bani Hashim jangan dibunuh, jika bertemu dengan Al-Abbas jangan dibunuh, jika bertemu dengan Abul Bakhtari juga jangan dibunuh. Ini pesan Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu dipaksa. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang selalu melindungi Nabi. Oleh karena itu Nabi memerintahkan jangan dibunuh. Wah, kemudian Abu Dzaifah bin Utbah ini anaknya Utbah bin Rabi'ah yang sudah meninggal tadi ketika perang tanding, tapi dia kan sudah masuk Islam. Berkata, apakah kami boleh membunuh bapak anak kerabat kami dan membiarkan Abbas? Nah, istilahnya itu menyinggung Nabi. Kami itu boleh membunuh bapak anak kami, tapi kok kita disuruh membiarkan Al-Abbas, pamannya Nabi. Wae ora fair ngono kan. Mungkin ya Abu Dzaifah ini. Maka demi Allah jika aku bertemu dengannya, yaitu bertemu dengan Al-Abbas, akan kutebas kepalanya dengan pedang. Wah, ya Nabi pamannya ada dibunuh gitu. Dredeg istilahnya. Wah, luar biasa ini para sahabat nih. Kemudian Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Abu Quhafah ya, apa menurut pendapatmu, apakah tega ataupun apakah pantas pamannya Nabi itu dipenggal lehernya? Maka malah Abu Bakar menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Dimintai pendapat malah Umar bin Khattab juga sama, izinkan aku untuk melanggar lehernya karena dia munafik ya. Baik terhadap Nabi akan tapi tidak mau masuk Islam. Ini sehingga Abu Dzaifah ini merasa bersalah. Dia berjanji ya untuk menebus kesalahannya ya. Saya tidak merasa tenang jika saya tidak mati syahid untuk menebus kesalahannya, karena ini tadi berkata seperti itu, demi Allah mau memenggal kepalanya pamannya Nabi yaitu Al-Abbas ya. Akhirnya Abu Dzaifah ini mati syahid ketika perang Yamamah, ketebus jadinya sesuai keinginannya ya. Dia tidak tenang kalau belum ditebus dengan mati syahid. Kenapa dengan mati syahid? Karena mati syahid jaminannya langsung surga tanpa hisab ya. Nggak ada hitung-hitung, langsung surga. Nah, makanya kaum muslimin ya waktu itu malah pengennya mati itu. Jadi bedanya kaum muslimin sama orang kafir, kalau berperang, kalau kaum muslimin berperang itu cari mati malah ya. Tapi kalau kaum kafir itu takut mati. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua, Abul Bakhtari bertemu dengan Al-Mujaddar bin Ziyad Al-Balwi ya. Tadi dipesankan Abul Bakhtari tidak boleh dibunuh, tapi akhirnya terbunuh juga. Al-Mujaddar berkata kepada Abul Bakhtari, wahai Abul Bakhtari, kami diperintahkan oleh oleh Rasulullah untuk tidak membunuhmu, maka kamu pergilah. Terus Abul Bakhtari berkata, bagaimana dengan temanku? Karena dia bersama temannya.
Kalau temanmu tidak lepas dari pedang kami, kalau begitu aku harus bertempur sampai mati dengan temanku. Akhirnya apa? Abul Mukhtari mati, ya, mati. Padahal tadi dijamin karena temannya, jika dia ikut melindungi temannya, ya akhirnya dibunuh, ya, mati. Kenapa Abul Bakhtari ini dilindungi oleh Rasulullah SAW? Karena Abul Bakhtari ini orang yang melindungi, selalu melindungi Nabi. Ketika piagam Makkah, ya, ketika kaum muslimin diisolasi di kampungnya Abu Thalib, itu yang menggagalkan, usul untuk menggagalkan adalah Abul Bakhtari. Kemudian Abul Bakhtari juga yang melindungi Nabi ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah ke Taif, kan, mau berdakwah ke Taif tapi diusir dari Taif, kemudian mau masuk Mekah, kan kalau nggak ada yang melindungi bahaya. Akhirnya dilindungi oleh Abul Bakhtari juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, ingin melindungi Abul Bakhtari karena Abul Bakhtari tidak memusuhi Nabi, tapi sayangnya belum Islam saja itu. Nah, tapi akhirnya Abul Bakhtari juga meninggal. Nah, ini kan sangat berkecamuk, ya. Pamannya Nabi, anaknya, bapaknya harus bertarung, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika peperangan selesai, dia membawa beberapa baju besi hasil rampasan perangnya. Kemudian melihat Umayyah bin Khalaf dan anaknya lagi bergandengan tangan. Umayyah bin Khalaf, apakah kamu ada urusan denganku? Ya, kata Umayyah bin Khalaf ini, ya, apakah saya ini tidak lebih berharga daripada baju-baju besimu? Nah, baju besi kan harganya berapa? Apakah kamu tidak membutuhkan susu? Maksudnya nanti ditebus dengan unta. Akhirnya sama Abdurrahman bin Auf baju-baju besi itu dibuang. Akhirnya menawan atau Umayyah bin Khalaf dan anaknya itu sebagai tawanan, biar nanti mendapat tebusan unta. Nah, akhirnya ketika di jalan, Bilal bin Rabah melihat Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, ataupun wahai Abdurrahman, dia ini Umayyah bin Khalaf, dia adalah dedengkotnya kekufuran, ya. Maka saya tidak akan tenang jika dedengkotnya kekufuran ini masih hidup. Wah, tapi Abdurrahman tetap, ini adalah tawaran saya, kamu nggak boleh membunuh. Wah, tambah Bilal bin Rabah, pokoknya karena dulu adalah tuannya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf ini. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ini di padang pasir, dibelegi waktu itu ini sama Umayyah bin Khalaf, maka dendam kan istilahnya. Wah, ini sing biyen nyiksa saya kok enggak sampai terbunuh. Wah, ini bahaya, ini adalah dedengkotnya kekufuran. Akhirnya Bilal bin Rabah berteriak dengan keras, "Wahai kaum muslimin, ini adalah Umayyah bin Khalaf. Dia adalah dedengkotnya kekufuran. Kalau dia masih hidup, maka kita tidak tenang." Wah, langsung digeruduk, dikerubung. 3 orang ini, Umayyah bin Khalaf sama anaknya Sa'ab Abdurrahman bin Auf, itu dikepung oleh Bilal sama kaum muslimin seperti ikan di penyembelihan atau siap dicabik-cabik. Akhirnya ada dari belakang langsung nyabet nusuk anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf langsung berteriak sekeras-kerasnya, "Lari, selamatkan dirimu." Tetap mati. Wah, setelah itu Umayyah bin Khalaf diserang, "Kamu buatlah tameng tubuhmu." Wah, akhirnya Abdurrahman tidur di atas Umayyah bin Khalaf, ya. Dulunya Abdurrahman sama Umayyah ini adalah boloplek, kayak kafir itu beleplek. Ketika perang jadi tawanannya, kalau sudah tawanannya, ya, wah, tapi melindungi tetap walaupun sudah nelungkup ataupun getameng awake, ya, ditindihi Umayyah bin Khalaf, ditindihi Abdurrahman bin Auf, akan tetapi para sahabat tetap pedangnya ditusuk-tusukkan ke Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah bin Khalaf meninggal, mati, ya. Bahkan ada pedang yang ngenai Abdurrahman bin Auf ini, ya, kisah yang sangat luar biasa, koncoplek, ya.
mau dilindungi TI. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab membunuh pamannya sendiri. Karo pamane gelutnya karo bukan karena keimanannya, karena memang yang menghalang-halangi Islam itu justru memang keluarga Rasulullah SAW, keluarga mereka. Akhirnya ketika perang ya ini membunuh pamannya sendiri, yaitu Al-As bin Hisam Al-Mughirah. Kemudian yang kelima, Abu Bakar bertemu dengan anaknya sendiri, yaitu Abdurrahman. Abu Bakar ya ketemu karo anake, wah ngeri sekali ini ya. Abu Bakar berkata, "Wahai anak kecil yang kurang ajar, mana hartaku?" Wah, hartanya kan dirampas ya karo anake, jaluk anake. "Wahai tua bangka," anak yang ngono, "wahai tua bangka, di sekarang itu nggak ada harta, yang ada adalah pedang." Akhirnya anaknya ditebas juga ini ya, perang ya, sama anaknya Abu Bakar. Kemudian yang keenam, ketika pasukan musyrik banyak yang menyerah dan menjadi tawanan, Sa'ad bin Mu'adz kurang senang ya. Harus dong menyerah, kalah jadi tawanan, tapi di tenda bersama Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini tidak senang. Nabi berkata, "Sepertinya kamu kurang senang wajah kamu, wahai Sa'ad bin Mu'adz." "Iya, karena ini adalah peperangan yang pertama, saya tidak suka kalau banyak yang ditawan. Aku lebih suka kalau kaum musyrikin itu dibunuh semuanya, sehingga tidak ada lagi yang menentang kamu." Wah, ini sangat luar biasa, pengennya mati kabeh itu ya. Kaum musyrikin tidak ada yang hidup, sehingga tidak ada yang menghalang-halangi dakwah Islam lagi. Kemudian yang ketujuh, pedang Ukasah bin Mihsan Al-Asadi patah, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, pedangku patah." Maka Rasulullah SAW mengambilkan potongan kayu dari akar ya, sepotong kayu dari akar kayu ya, kayu neng potongan kayu tapi dari akar. Kemudian peranglah dengan ini, kata Nabi. Kemudian Ukasah bin Mihsan ini mengambil kayu tersebut, kemudian mengayunkan, tiba-tiba menjadi pedang yang putih yang mengkilat. Wah, akhirnya Ukasah bin Mihsan ini berperang dengan pedang yang tadinya dari tugelan oyot ya, tugelan oyot ini luar biasa, dan berubah jadi pedang. Itu tidak ning film saja, ternyata asli yo ada ini ya. Kemudian pedang ini dinamakan Al-Aun ya, Al-Aun, dan dibawa perang terus menyertai Ukasah sampai di perang Riddah ya, Riddah atau perang Yamamah mungkin ya, perang orang-orang kaum muslimin yang pada murtad di perang Riddah. Nah, dan sampai gugur ya, Ukasah bin Mihsan ini sampai gugur, tapi ketika gugur tetap pedangnya masih bersama Ukasah bin Mihsan. Nah, Ukasah bin Mihsan ini adalah termasuk 70.000 orang ya, syuhada ataupun orang yang masuk surga dengan wajah seperti rembulan yang bersinar terang, atau seperti tanggal 15 ya, rembulan tanggal 15 ya. Di antaranya itu ada sahabat yang minta kepada Rasulullah, "Doakan kami seperti Ukasah." Oh, kalian sudah didahului oleh Ukasah. Nah, ini doanya Nabi ya, termasuk Ukasah ini adalah termasuk golongan syuhada. Kemudian yang kedelapan, Mus'ab bin Umair Al-Abdari bertemu dengan saudaranya Abu Ayyis. Ketika lewat, melihat Abu Ayyis ini saudaranya ditawan oleh orang Ansor. Kemudian Mus'ab ini berkata, jadi kakak adik ini Abu Ayyis sama Mus'ab ini, "Ikat dia yang erat-erat, karena ibunya kaya, nanti kamu akan mendapat tebusan yang banyak." Wah, tega kamu wahai Mus'ab, kata saudaranya. Nah, dulu juga kalian tega. Mus'ab bin Umair ini adalah dulu yang selalu pakai minyak wangi. Nah, maka di sini sana sudah bau wanginya ya. Orangnya ganteng, tapi gara-gara masuk Islam tidak diakui orang tuanya, diusir ya. Bajunya aja biasa ya. Padahal dulunya orang yang ganteng, orang yang disegani, bau minyak wanginya luar biasa, gara-gara masuk Islam diusir ya. Fasilitas dari orang tuanya dicopot semuanya. Nah, makanya ini adiknya atau saudaranya tertawan. Kemudian yang 9, mayat kaum musyrikin diperintahkan dimasukkan ke sumur kering
ketika mayat Utbah bin Rabi'ah mau dimasukkan, Rasulullah SAW memandangi wajah Abu Hudzaifah yang sendu, ketok sedih. Apa yang ada di pikiranmu wahai Abu Hudzaifah? Tidak wahai Rasulullah, saya tetap yakin ya dengan keadaan ayahku ya. Dia tetap mati dalam keadaan musyrik, akan tetapi dia tetap orang yang bijaksana, orang yang lemah lembut. Memang begitu ya, Utbah bin Rabi'ah itu ayahnya Hudzaifah ini, akan tetapi dia tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Yang saya sayangkan, saya sangat berharap dia itu masuk Islam, karena memang sudah ada kecondongan kepada Islam Utbah bin Rabi'ah ini, tapi ternyata dia meninggalnya musyrik. Makanya sedihnya seperti itu, dia kok nggak masuk Islam sehingga mati dalam keadaan musyrik. Sedihnya Abu Hudzaifah itu. Kemudian yang korban di kedua belah pihak ya, tadi itu yang tentang ini korbannya ya, kaum muslimin cuma 14 yang meninggal, 6 muhajirin dan 8 dari Ansor. Kaum musyrikin 70 meninggal, 70 sebagai tawanan. Wah, yang meninggal. Dan kebanyakan yang meninggal itu adalah dari pemimpin mereka, pemuka mereka ya. Kemudian Rasulullah berkeliling di antara jasad kaum musyrikin ya. Rasulullah bersabda, kalian adalah keluarga yang jelek. Terhadap orang-orang yang mati itu, kalian adalah keluarga yang jelek. Salahmu sendiri, kalian meninggal karena kalian adalah keluarga yang jelek. Ketika orang-orang menolongku, kamu malah memusuhiku. Ketika orang-orang mengusirku, kamu juga malah justru tidak menolongku. Wah, seperti itu kata Nabi Muhammad SAW terhadap jasad kaum musyrikin. Seharusnya kalian itu dekat denganku, kalian itu melindungiku dan menerimaku. Wah, gitu kata Nabi ya. Kemudian juga diriwayatkan Abu Talib bahwa Nabi merintahkan mengumpulkan 24 pemuka Quraisy. Wah, ada 24 pemuka Quraisy yang meninggal ya. Yang terbunuh lalu dilemparkan di sumur yang kotor dan bau. Nah, sebagai balasan terhadap mereka. Jadi itu perang Badar yang sangat luar biasa ya, yang membuktikan ataupun antara kebatilan dan kebenaran berperang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menolong kaum muslimin, akan menolong kebenaran, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapanpun Allah akan memenangkan kebenaran itu ya. Walaupun mungkin kita terasa, wah ini orang-orang yang benar, kebenaran kok selalu dihina, tapi suatu saat nanti seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah itu sampai 13 tahun ya, tapi sudah sampai saatnya pertolongan Allah, Allah juga memenangkannya. Sampai sini dulu tentang pembahasan perang Badar. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengambil ibrahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa untuk majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.